Resume Nilai ASN Kompeten dan Loyal oleh Alis Aristia Labella Lubis, SPDI, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin gelombang kedua, tahun pengangkatan 2019. Mentor pengampu Muslarita Afiani, SEMM. Dunia VUCA. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, disertai penuh dengan ketidakpastian, uncertainty. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi, complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Fakta VUCA menurut ekosistem organisasi terintegrasi dengan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan genetik, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerja. Pada sisi lain, implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru, merujuk pada tren keahlian tahun 2025. Berdasarkan dinamika global VUCA dan adanya tren keahlian baru di atas, perlunya pemuktahiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Misi pembangunan yang dikenal sebagai Navasisi kedua, yaitu 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh adanya perlakuan yang diskriminatif, seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Perlakuan yang adil dan objektif ASN, yaitu melakukan perencanaan, rekrutmen, seleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang bersifat terbuka dan kompetitif, memperlakukan ASN secara adil dan setara untuk seluruh kegiatan pengelolaan ASN lainnya, dan memberikan remunerasi setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang juga setara dengan menghargai kinerja yang tinggi. Pembangunan aparatur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world class bureaucracy yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Standar kompetensi PNS meliputi yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati atau diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan pedagogi atau disebut juga sebagai teori net-centric. Merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal networks yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Melakukan kerja terbaik. Pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintah berkelas dunia atau World Class Government, pemerintah telah meluncurkan core value nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core value yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal dan eksternal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loya yang artinya mutu dan sikap setia. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa karakteristik atau ciri yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawai. Yang pertama, taat pada peraturan. 2. Bekerja dengan integritas. 3. Tanggung jawab pada organisasi. 4. Kemauan untuk bekerja sama. 5. Rasa memiliki yang tinggi. 6. Hubungan antar pribadi. 7. Kesukaan terhadap pekerjaan. Yang 8. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. 9. Menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Loyal atau kodeko nasab yang berarti komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara, agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Dibutuhkan langkah-langkah konkret, diantaranya melalui pemantapan wawasan kebangsaan. Selain pemantapan wawasan kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara. Terima kasih karena telah melihat dan mendengarkan resume kali ini. Sampai jumpa kembali di tugas-tugas saya selanjutnya. Assalamualaikum.
kasih.